Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di subuh hari yang berbahagia ini. Allah senantiasa dan Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah, memperbaiki, menambah amal kita yang kemarin mungkin agak terlalaikan. Hari ini banyak pelajaran penting yang bisa kita lihat bukan hanya dari ayat-ayat qauliyah, tapi juga ayat-ayat kauniyah. Perjalanan menuju ke sini dihadapkan dengan sebuah fenomena yang kadang suka menggelitik. Inilah pentingnya hidayah, Pak, yang diikuti. Subuh ini betapa banyak orang yang bangun. Subuh ini betapa banyak orang yang bangun. Orang yang sudah terjaga atau bahkan orang yang belum tidur sama sekali. Tetapi banyak yang kemudian menyia-nyiakan waktunya, tidak mengisi dengan ibadah. Hari ini beruntung bagi orang-orang yang kemudian digerakkan hatinya mengikuti petunjuk yang Allah berikan. Karena dalam surat Al-Baqarah itu hidayah itu ada, Pak. Hidayah itu senantiasa ada depan kita, samping kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini adalah kisah pengusiran Adam dari surga. Keluar kalian semua. Tapi Allah tetap membimbing. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Seandainya nanti kalian dapatkan petunjuk, maka faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut, gelisah, tidak akan bersedih hati. Siapa? Orang yang mengikuti hidayah, bukan orang yang hanya dapat hidayah, tapi orang yang mengikuti hidayah. Karena petunjuk itu ada. Azan berkumandang, Allah bangunkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, berkaitan dengan kita insyaallah terus mengikuti hidayah yang Allah berikan. Kalau tadi disebutkan bahwa ilmu harus kita amalkan, maka inilah yang disebut dengan hikmah. Ilmu yang mendorong untuk menjadi sebuah amal soleh, mendorong untuk berbuat kebaikan, maka itu jadi hikmah. Karena betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak menjadi hikmah.
Banyak orang yang luar biasa, Pak. Kepintaran intelektual itu yang disebut dengan IQ itu, banyak. Luar biasa. Tapi apakah itu mendorong untuk berbuat kebaikan? Kan Abu Jahal juga pinter, Pak. Abu Jahal juga pinter. Maksudnya Abu Jahal juga paham tentang apa yang diturunkan kepada Rasul itu, wahyu itu paham. Karena sering nguping. Abu Jahal kan sering nguping. Apa nih yang turun kepada Muhammad di hari ini? Nguping gitu. Tahu, oh iya, emang bener sih gitu. Cuma hal itu tidak membuat Abu Jahal kemudian tergerak. Ilmunya ada, namanya ilmu kan, jadi pengetahuan dia ada, tapi tidak mendorong dan membuat hatinya kemudian bergerak untuk melakukan itu. Ibadallah kiram, salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa di pagi hari yang berbahagia ini. Doa-doa yang mudah-mudahan masih bagian dari Allah akan kabulkan doa-doa kita. Dikuatkan, ditunjukkan yang hak itu betul-betul hak. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Berikan kepada kami ya Allah rizki untuk bisa kami mengikuti. Sekali lagi gak mudah, Pak, diberikan petunjuk yang ini tuh hak, tapi gak mudah kemudian untuk mengikuti itu. Maka minta kepada Allah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tunjukkan yang batil itu sejelas-jelas kebatilannya, gak usah jadi abu-abu, udah jelas saja. Berikan kepada kami untuk rizki untuk bisa menjauhi itu, berikan kemampuan untuk mengikuti itu. Karena banyak manusia yang sering senang bermain di wilayah abu-abu, Pak. Seneng gitu kalau udah ini teh meragukan. Justru kalau bisa meragukan itu lebih senang untuk ke arah yang condong nggak bolehnya. Ya. Hadirin, dilanjutkan di kitab kajian kita subuh ini, kitab yang sama-sama kita pegang, Al-Adabul Mufrad. Itu hadis ke-16, Pak ya. Hadis ke-16 kalau di buku Bapak-bapak itu ada di halaman 51. Kemarin kita berkenalan dengan akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan tentang rajanya dosa? Raja dosa paling besar di antara dosa besar. Akbaril kabair. Yang pertama ada asyirku billah. Yang kedua hubungannya dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mari kita muliakan orang tua dan kita pun nanti sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua tapi juga kita anak dari ibu dan bapak kita. Baik. Di hadis ke-16 telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Akhbarona Jarir, mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdullah bin Amir. Kalau di sini dari Abdul Malik bin Umair, ya. Dari Warrad, an Warradin katibul Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyatu ilal Mughirah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad fa'amala alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kasratis su'al wa idha'atal mal wa an kila wa qala. Kalau selintas ini nggak ada kaitan dengan durhaka kepada orang tua. Baik, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Abdullah bin Amir dari Warrad katibul Mughirah bin Syu'bah. Warrad ini adalah
sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Suatu ketika Mughirah bin Syu'bah menyurati. Suatu ketika Muawiyah menyurati Mughirah dan mengatakan, tulislah untukku apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah. Pastinya banyak, Pak. Maka dipilih-pilih mana yang pernah didengar dari Rasul dan kemudian itu penuh dengan hikmah, penuh dengan lautan ilmu. Maka salah satu yang ditulis oleh Mughirah, tulislah untuk apa yang pernah kau dengar dari Rasulullah. Warad berkata, lalu Mughirah mendiktekannya kepadaku dan aku menuliskannya. Karena ini kan bentuknya surat menyurat. Masih musim, Pak ya. Pada saat itu surat menyurat. Sampai zaman tahun 2000-an ya, surat itu masih laku. Saya tahun 2000-an masih berkirim-kirim surat gitu. Udah ada HP, udah ada SMS, maka surat itu jadi nggak laku, Pak. Cukup dengan SMS. Kalau pakai surat kan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya sehat, dikirim, Pak. 3 hari kemudian nyampe, alhamdulillah sehat, seneng gitu. Padahal pas dibaca surat itu mungkin lagi nggak sehat. Cuma lagi pas nulis mah lagi sehat. Tapi kalau SMS kan dulu langsung detik itu nyampe. Apa yang disampaikan oleh Mughirah kepada Muawiyah? Yang pertama, fa'amala alayya wa katabtu biyadaya inni samituhu bianha an kasratis su'al. Jadi yang pertama yang aku dengar yang dituliskan oleh Warad itu dari Mughirah, yang pertama adalah Rasulullah melarang an kasratis su'al, dari banyak bertanya, banyak nanya gitu Pak, bukan kepo. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam kasratis su'al adalah pertanyaan yang sudah jelas kemudian ditanyakan kembali dengan niat untuk supaya terhindar dari perintah itu. Contoh yang kasratis soal itu banyak yang kemudian digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu berkaitan dengan sifat orang Yahudi. Sifat orang Yahudi itu banyak kasratis soal, salah satunya tentang perintah Allah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, ya orang Yahudi umatku yang ganteng, yang pintar, yang soleh, yang rajin, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi bakor. Apa jawabannya? Qalu atattahiduna huzwa. Kalian ini akan menjadikan kami itu sebagai olok-olok, huzwa, main-main saja. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau aku itu termasuk orang yang minal jahilin. Jadi perilaku main-main, perilaku memerintahkan sesuatu yang enggak jelas, itu minal jahili, dari perilaku orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka bahasa kita kan sering bilang gitu Pak, kalau ada orang iseng gitu lagi diam, colek, jahil banget sih. Jahil banget. Nah itu, jadi itu tuh perilaku kebodohan, gak jelas ya, perilaku kebodohan gak jelas yang kayak begitu tuh, gak ada manfaatnya gitu. Isengnya itu nggak pada tempatnya. Nah, kasratis soal itu seperti itu. Kemudian mereka bertanya, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina daliku. Jawabannya kan jadi ribet, Pak. Jawabannya kan jadi susah. Memang penting memperjelas pertanyaan, itu penting. Tapi kalau pertanyaan itu sudah cukup jelas, jangan kemudian bertanya tentang sesuatu yang nanti malah menyulitkan kita. Ya, menyulitkan kita. Jadi kalau dijawab malah tambah sulit.
Besok bawa kerjakan PR-nya ya. Nanya kan biasa, Pak semuanya atau setengahnya? Udah jawab, semuanya. Ya kan? Udah tuh. Tadinya sebetulnya kalau tugasnya kerjakan PR-nya A B C D gitu. Pak guru nyuruhnya begitu. Pokoknya ada soal tuh A B C D. Kerjakan ya PR-nya. Padahal kalau besoknya dikerjakan cuma A sama B, insya Allah tuh nggak salah, Pak. Gitu, insya Allah nggak salah. Lalu kemudian nanya, Pak guru semuanya? Ya, semuanya. Di buku paket apa di buku tulis, Pak guru? Nambah tuh, mempersempit tuh. Ya, jadi seperti itu. Nah, ambilin mangkok ya di dapur. Padahal kalau cukup sampai situ mah jelas, mangkok mana saja. Mangkoknya yang putih apa yang merah? Nah, udah tuh. Nah, kasratis soal itu kalau kita kalau kita mengambil ibroh dari kisah tentang penyembelihan sapi itu, sebetulnya bukan pertanyaan yang memang diperlukan saat itu. La faridu wala bikrun awanum baina dalik fa'alu ma tu'marun. Cukup nanya lagi, Pak. Qalu dulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, warnanya sapi itu apa? Padahal sapi kan warnanya udah umum, Pak. Pakai ditanya warnanya lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u. Safra'u launuha tasurrun nadirin. Yang warnanya kuning sehingga orang terpesona gitu yang melihatnya itu. Iyalah, orang jarang-jarang pasti Bapak kalau ada sapi kuning lewat pasti juga pada nengok semua, Pak. Aneh gitu, jarang-jarang. Maka wah udah, pikir nggak bakal dijawab juga. Cukup nanya lagi, Pak. Qala dulana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alaina. Musa, yang seperti apa sih? Kami tuh masih tasyabuh, masih kemudian ragu-ragu. Jawab. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tashqil harsa musallamatul la syiata fiha. Itu tuh yang nggak pernah dipakai kerja, nggak pernah dipakai bajak sawah, musallamatun, mulus pokoknya mah, nggak ada cacat apa-apa. Ayo Pak, nggak muda, nggak tua, kuning warnanya, pokoknya nggak pernah dipakai kerja, udah makin selesai. Kayak dukun gitu Pak, kalau ngasih syarat kan suka aneh-aneh. Cari ayam hitam, semuanya hitam, tapi matanya putih. Udah yang susah-susah itu. Biasanya itu permainan, Pak. Permainan itu maksudnya gini. Ini pernah kejadian. Saya punya teman di kampung, tukang apa ya, kayak tukang debus begitulah, Pak. Kalau bahasanya salah. Pokoknya mah suka begitu. Suka main aneh-aneh gitu. Dia punya ayam tuh, Pak. Ayamnya emang unik. Dititipin, kalau saya misalkan kemudian ayam itu saya titip ke Sadgani misalkan, Tad, nitip nih ayam saya nih, jangan dijual ya, kalau harganya enggak 50 juta, kan aneh Pak, 50 juta ayam apaan ini, udah pegang aja lah. Satu hari ada yang nanya ke saya nih, Bah, anak saya sakit ini gini. Coba sini, saya periksa. Periksa lah Pak. Oh, ini menurut ilapat yang saya terima. Ini nih obatnya itu dengan ibu bapak sembeli seekor ayam yang warnanya begini, adanya di seseorang di kampung ini Pak. Alamat rumahnya di sini. Kok tahu sampai alamatnya? Pokoknya sudah ada nih lapatnya langsung dari sini. Weh.
Bener nih, iya itu obatnya, datengin aja ke situ. Datengin tuh. Betul, karena yang dititipin ayamnya. Didatengin bener. Wah ini pokoknya berapapun saya jual. Ya udah 50 juta, kan lumayan tuh, Mas. Kan lumayan, jadi mahal kan ayamnya. Itu memang begitu. Hadirin, nah ini apa namanya salah satu yang kemudian dan di ujung ayatnya adalah qaulul ana ji'ta bil haq. Sekarang baru kami mendapat. Udah kalau semakin nanya itu kan semakin sulit lagi. Pada bahuha wa makadu yaf'alu. Mereka menyembelihnya dan hampir saja. Kadu itu hampir sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Itu salah satu yang disebut dengan kasratis su'al. Yanha an kasratis su'al. Kami dilarang, Rasul melarang untuk banyak bertanya. Bukan nggak boleh nanya. Kalau memang sudah jelas, ini juga kadang salah tafsir. Udah, kamu bawel banget, nggak usah banyak nanya. Nah, udah tuh potensi keberanian anak untuk bertanya itu akhirnya mati. Makanya banyak di antara kita sampai itu tuh malu sama nanya, nggak boleh banyak nanya, takut dibilang dosa. Ini kasratis soal, banyak nanya. Justru tandanya orang pinter, kalau anak kelihatan potensi kepintarannya, biasanya segala macam ditanya ya Bu ya. Ini apa sih? Gitu. Wajar dengan dunia anak. Itu apa? Itu tuh jadi rasa ingin tahu. Nah, kasratis soal di sini kalau nanti kita dilihat lagi ternyata memang pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada kepentingan. Bertanya tanpa adanya kepentingan apa. Karena ada, silakan tanya, niat-niat bertanyanya buat kepada diri kita ketika kita mau nanya. Kan ada nanya yang sebetulnya memang bukan untuk, ada pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Ada pertanyaan yang tidak harus dijawab, ada pertanyaan bukan karena tidak tahu. Maka para sahabat sering ditanya, ketika ditanya sama Rasul, itu sering jawabannya yang walaupun tahu kadang-kadang ini yang bertanya tuh Rasul. Sering menjawabnya Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini sebagai etika. Ada juga yang ketika Rasul nanya, kita ini Rasul pernah dalam strategi perang itu kita kayaknya harus bertahan di kota Madinah. Sahabat nanya, ya Rasul, ini tuh wahyu atau pendapat engkau? Oh ini sih pendapat aku. Nah kalau sudah pendapat baru boleh masuk. Nah, kalau udah dibilang ini wahyu, maka nggak ada yang berani komen lagi. Nggak ada yang berani komen. Kenapa? Ini mah udah hak prerogatifnya Allah. Tetapi kalau ini sih pendapat aku. Nah kalau masih pendapat Rasul, ada dalam beberapa peperangan itu kemudian diskusinya itu mengarah ke situ. Kayaknya Rasul jangan bertahan di sini, ini kita keluar. Kenapa? Banyak sipil di sini, bahaya nanti kalau jadi korban peperangan. Ada juga kan peperangan yang bertahan di Madinah, salah satunya perang Ahzab yang memang karena mereka mengepung Madinah. Tetapi lebih banyak peperangan itu berada di luar. Ayo kita di luar saja perang Badar, perang ya agak di pinggiran lah seperti itu. Yang kedua, kata Mughirah yang dituliskan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah. Yang kedua adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Apa makna menyia-nyiakan di sini? Idha'ah itu menggunakan sesuatu boros dan berpoya-poya, membuang-buang harta tanpa memperhatikan aturan agama dan tidak menjaganya dengan layak. Ini yang disebut dengan mubazzir. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dari pelajaran sebelumnya sebetulnya ketika manusia menilai, ketika manusia mindsetnya tentang harta, tentang rizki itu adalah sesuatu yang betul-betul bermanfaat, maka yang menjadi dasarnya adalah kebermanfaatan itu.
Kita melihat kita punya sesuatu, maka kemudian kita akan memanfaatkan dari sisi manfaatnya itu yang diambil. Bukan hanya sebatas pajangan. Kalau kita membeli sesuatu disebutnya bukan karena lapar mata. Lapar mata itu tiap melihat itu pokoknya ini bagus, itu bagus, semuanya bagus, dibeli semuanya. Pas dilihat buat apa, nggak ada manfaatnya. Khawatir itu masuk dalam kategori mubazzirin, menyia-nyiakan harta, atau yang disebutnya dengan idho'ah. Idho'ah. Jadi tidak bermanfaat, Pak. Banyak gitu. Maka bagaimana kemudian menunjukkan qanaahnya kita dalam berpakaian? Ada beberapa ajaran, Pak, qanaah. Bagaimana kemudian kita menganggap cukup dengan apa yang ada. Apakah nggak boleh beli baju selama 2 tahun gitu, 3 tahun bajunya itu? Enggak juga. Tapi ada yang mengajarkan tuh begini, Pak. Bu, ibu datang ke pengajian ini biasa. Kalau datang ke pengajian ini tuh, aduh, ada yang jualan, ada yang apa. Kerudungan sampai numpuk di lemari. Baju bapak, baju koko sampai numpuk gitu. Sampai protes, anaknya protes. Lemari 2 penuh sama baju bapak. Lemari 2 penuh sama baju ibunya. Padahal kalau ditanya, ayo, ada sumbangan baju layak pakai. Pada dilihat bagus semua. Yang ini bagus, yang ini bagus, semua bagus. Tapi pas mau dipakai, pas mau kondangan, bingung mau pakai baju yang mana ini. Yang ini udah kemarin. Sekarang kan lagi mulai musim tuh, Bu. Bulan Safar udah lewat nih, bentar lagi. Kondangan udah banyak lagi kan, Pak? Bulan Maulid lumayan tuh, Pak. Yang nikah banyak, nunggu bulan Rabiul Awal bentar lagi. Tapi bulan Safar sudah ada 1-2 yang nikah. Yang hajatan. Dulu nggak berani kan bulan Safar hajatan. Sekarang udah banyak, Pak. Pasti lihat yang ini udah kemarin, yang ini udah. Nah, bagaimana kemudian menunjukkan supaya kita nggak masuk dalam itu atau ya, misalkan nggak usah banyak-banyak. Baju di lemari berapa? 10, banyakan nggak? Oh ini, aduh bingung, ini baju-baju dinas semua ya. Udah, kalau memang dipakai berarti kan memang dibutuhkan gitu. Jangan sampai yang dipakai kemudian malah dikeluarin. Karena ada, oh ini kerja hari ini hari Selasa, ini Rabu, Kamis, Jumat. Oh ini baju santainya berapa, kaosnya berapa. Ketika kita datang baju baru 2, maka keluarkan 2 yang lama. Datang 2, udah keluarin yang lama 2. Jangan sampai nambah 2, kan baju kan lama, Pak. Masaknya kan lama lah insya Allah. Nggak seminggu sekali gitu. Harusnya tuh kayak beras gitu, Bu. Harusnya tuh kayak beras. Beras stoknya segini. Datang yang baru kan terus dikeluarin. Nah, hal-hal yang begitu jangan sampai numpuk gitu. Pakaian itu jangan sampai numpuk. Jangan sampai masuk dalam kategori idho'atul mal, menyia-nyiakan harta. Artinya disia-siakan kan ditelantarkan, gak dimanfaatkan. Istrinya disia-siakan. Ada tapi kemudian tidak dimanfaatkan. Disia-siakan. Nah, harta disia-siakan kan begitu. Artinya bagaimana kemudian mau dipinjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, wa aqradtumullah qardan hasana, mau disedekahkan, mau kemudian dikeluarkan, mau dititipkan lewat wakaf, mau dititipkan lewat jalan mana, yang penting itu jangan sampai menurut. Dalam teori ekonomi, ketika ada tanah, ya ada tanah itu nggak bermanfaat, itu dalam hukumnya ada, Pak. Tanah ini nggak dimanfaatkan, udah ambil saja sama pemerintah, nggak dimanfaatkan. Jangan sampai nanti juga apa yang kemudian kita punya harta, kita punya beberapa rupiah, kemudian itu nggak ada manfaatnya, cuma mendek aja gitu. Sayang. Maka bagi orang-orang yang kemudian ahli ekonomi, sayang itu investasi kayak begitu. Bukan investasi, artinya itu tuh nggak jadi investasi, justru harus dipakai buat jalan apa? Idho'atul. Apalagi kemudian kita tuh menumpuk banyak yang disebutnya jamaah malau wa'adada, itu sebetulnya tidak mau dikemana-manakan. Sayang dikumpulkan kemudian dihitung aja terus, itu dihitung terus. Khawatir kalau kemudian itu menjadi bagian dari idho'atul. Berpoya-poya mengeluarkan bukan pada jalurnya, Pak. Mengeluarkan bukan pada jalurnya. Banyak Pak orang yang bingung mau ngeluarin duit kemana.
Kalau kita bingung nyari duitnya di mana, banyak orang yang bingung mau ngeluarin duit kemana. Padahal sebetulnya dalam Islam banyak, salurannya banyak. Saking cintanya kepada harta, ibu bapak cinta kepada dunia, cinta banget. Tapi bentuk cintanya seperti apa? Ayo dikeluarkan supaya nanti ketemu lagi. Saya cinta banget sama tanah itu tuh, mantap. Ya udah wakafkan pinggir jalan lagi, udah bikin di situ sarana pendidikan, diwakafkan ke pengurus masjid. Apalagi nih pengurus Yayasan Al-Huda, pengurus Masjid Al-Huda menerima wakaf tanah sebelahnya, seneng banget kali Pak ya. Sambungin buat banyak yang bisa dikembangkan Pak. Banyak yang bisa dikembangkan. Idha'atul mal yang kedua. Wa an qila wa qala. Qila wa qala itu kemudian desas-desus ini dan itu. Ini kaitannya hari ini, kalau tafsiran hari ini, jangan gampang-gampang menyebarkan berita yang belum jelas. Jangan banyak kemudian kira katanya sih begini. Kenapa? Wah bapak yang menyebarkan, iya orang saya dapat sebarin lagi. Kadang-kadang dibaca juga enggak, kadang-kadang ditonton juga enggak Pak. Dapat, sebar lagi. Untuk tafsiran hari ini tuh kita harus lebih bijak dalam menggunakan jempol kita. Bukan lagi menggunakan harus bijak berbicara, bukan. Kita harus bijak menggunakan jempol kita Pak. Kenapa? Zaman sekarang ini kan yang main tuh jempol, gak banyak ngomong. Oh iya, share lagi. Itu Pak, saya ikut beberapa grup, Bapak mungkin juga sama lah fenomenanya. Semenjak deklarasi capres dan cawapres, wah udah itu kiriman luar biasa Pak. Inilah itulah kiriman yang udah tahun berapa juga kirim lagi. Nih ini ngirim, aduh udah. Ayolah, bijaklah dengan zaman ini. Kila wa kola, apalagi kita juga nggak kila nggak kola, langsung terima. Dibaca juga enggak, ditonton juga enggak, kita juga nggak ngerti ini apa. Kadang-kadang sayang-sayangin kuota, ngapain dibuka juga. Kadang-kadang di satu grup yang ngirim udah 3 orang Pak. Sama isinya, lumayan dapat piring itu. 3 orang ini mau main video ini. Oh ini video ini juga, lumayan dapat hadiah. 3 kan lumayan dapat piring 1. Ya Bu ya, kalau beli sabun, beli rinso gitu. Hati-hati kata Rasul. Jangan sampai kemudian kita masuk dalam kategori wa ankila wa qala. Ini larangan semua. Larangan semua. 1 larangan dari kasratis soal, yang kemudian 2 larangan idha'atul mal, yang ketiga larangan untuk kila wa qala. Kila wa qala yang disebutnya di sini menceritakan segala apa yang didengar sehingga seseorang dikatakan demikian, si fulan berkata demikian. Pokoknya mah katanya aja lah. Kalau bahasa kita hari ini. Pak, yang benar saja, maaf nih, ini beritanya benar, tapi kan itu ada yang layak diceritakan, ada juga yang gak layak untuk diceritakan. Kita harus filter itu informasi itu. Ini informasinya benar, tapi pantas nggak ya kalau disampaikan? Oh, janganlah yang ini mah. Apalagi itu beritanya nggak jelas. Ini baru nggak jelas. Apalagi kalau beritanya bohong. Kan itu yang terjadi hadisul ifki itu. Cerita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian ketinggalan dalam sebuah peperangan ketika pulang. Ketemu sama Sofwan bin Mu'attal, prajurit yang biasa tugasnya tim penyisir di belakang. Sama Sofwan, silakan bunda naik, aku jalan. Enggak boncengan Pak, enggak. Kalau bahasa kita hari ini naik motor boncengan, atau kemudian di mobil gitu berdua, enggak. Naik kuda, Aisyah naik, kemudian Sofwan jalan. Enggak boncengan, apalagi pegangan, duduk rapat, enggak. Karena pulangnya bareng, belakangan ilmu yang dipakai adalah ilmu cocokologi. Dipas-pasin aja, berdua pulang.
barengan. Wah, jangan-jangan nih. Coba ngapain ya? Wah, udahlah begitu tuh, setan tuh masuk. Ada laki-laki masuk keluar dari gang, gelap lagi gang. Gak lama ada perempuan masuk, keluar. Tadi si Fulan yang keluar, sekarang perempuan yang keluar. Wah, tanpa kemudian dianalisa lagi informasi langsung. Tadi si ini, wah udah tuh Pak. Sama kayak begitu. Itu kan sifatnya apa tuh? Jangankan yang sifatnya masih syak, jangankan sifatnya masih waham, apalagi jahlun. Yang sifatnya sudah dhon, itu saja jangan, apalagi, paham Pak maksudnya? Kan tingkatan kebenaran itu begitu. Jahlun, wahmun, syakun, dhonnun, baru ilmun, yakin. Kalau jahlun 0% kebenarannya Pak, dusta namanya. Wahmun, prasangka tapi lemah. Prasangka tapi lemah, 25%. Kalau syak itu kebenaran 50-50. Antara benar dan tidaknya, kayaknya alasannya nih lemah nih. Itu 50-50. Kalau dhon itu sangkaan tapi mendekati kebenaran 75%. Baru di atasnya yang namanya ilmu atau yakin 100% benar. Itu dalam usul fikih kan begitu. Kalau kita ragu dalam sholat, bahasanya apa? Kalau kita ragu dalam sholat, 3 apa 4 ya? Menggunakan kalimatnya apa? Idza syakka. Idza syakka ahadukum, bukan idza dhanna, bukan. Idza syakka ahadukum fi sholati, as-sholat salasan am arba'an. Apakah sholatnya 3 atau 4? Kenapa? Karena kalau sudah menemukan ada indikasi masuk ke dhon, kita nggak usah lagi, kita dhon bisa kemudian lebih meyakinkan. Misalkan, ini sholat 2 apa 3 ya? Masih syak tuh. Baru kemudian diingat, oh iya, tadi kan kayaknya saya udah tahiyat awal. Tuh, belum yakin, tapi sudah masuk dhon, ada petunjuk. Maka jangan milih yang 2 kalau sudah ada petunjuk begitu, walaupun belum yakin. Masuk ke dhon. Tapi kalau prasangka yang dilarang, jangan dhon. Iyyakum wad-dhon. Hati-hati kalian dengan prasangka dhon. Walaupun sudah 75%, jangan kalau itu belum yakin, belum ada saksi, belum ada penguatnya. Gitu ya khatimun. Jadi kalau ada dhon, apalagi yang sifatnya wahmun, baru nerima kabar. Cuma nerima, dilihat di tabayun belum, di ini juga belum, udah langsung disebar. Sama. Kalau sekarang mah belum apa-apa dibaca juga belum, dibuka aja videonya belum. Ini kemudian dilihat apa ini, langsung sebarkan. Jempol kita itu mainnya cepet Pak, kalau kayak begitu. Kita ikut grup, 5 grup dengan orang yang sama. 5 grupnya dikirimin semua itu Pak. Waduh. Hadirin ikhwatimin. Ini 3 larangan yang kemudian kata Mughirah yang pernah didengar oleh beliau dari Rasulullah yang kemudian disampaikan kepada siapa tadi? Muawiyah. Yang disampaikan kepada Muawiyah dikirimkan lewat surat. Dari Warad menceritakan itu, ini 3 hal yang dilarang yang kemudian Rasulullah sampaikan, hati-hati berkaitan dengan idha'atul mal. Disinilah letak kaitannya dengan bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Artinya berbuat baik memberikan sesuatu kepada orang tua itu tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kandungan hadisnya, 1, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat.
Ya kita kan seneng tuh mendebatkan sesuatu, tapi manfaatnya nggak ada. Kan banyak tuh perdebatan-perdebatan. Ini tuh sebetulnya Al-Quran ini turunnya itu, atau misalkan begini, ini tuh sebetulnya Syawal itu menurut satu pendapat pokoknya harus berurutan harinya. Satu pendapat lagi bilang nggak usah berurutan juga nggak apa-apa. Oh iya, rame Pak berdebat, terus rame gitu, berbantah-bantah. Pokoknya harus berurutan. Kata yang satu, nggak berurutan juga nggak apa-apa, terus rame. Akhirnya Syawalnya habis, sahurnya enggak. Kan gitu Pak. Ya, pokoknya sholat sunnah rawatib itu cuma 5. Enggak, banyak, ada juga yang gue muakkad. Akhirnya giliran datang sholat ya, sholat sunnahnya mah enggak, ributnya iya. Jadi mendebatkan sesuatu, haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Yang kedua, larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Boros, dibuang-buang, hartanya nggak jelas, tidak ada manfaatnya. Itu yang tadi disebut dengan idho'atal. Tetapi harta kita kalau untuk membahagiakan orang tua, untuk memanfaatkan kemudian bagaimana kemudian kita berbakti kepada orang tua, insya Allah itu tidak akan boros. Itu bukan boros. Boros itu bukan masalah besar dan kecil. Bapak pakai mobilnya mobil mewah, kata yang sebelah boros banget. Kalau itu bagian dari kebutuhan dan memang mampu, ya kan? Itu kebutuhan. Saya biasanya bertemu dengan orang-orang ini, maka maaf, saya perlu untuk kemudian menjamu, perlu untuk menerimanya dengan luar biasa. Nggak masalah kalau memang itu kebutuhan. Yang salah itu udah nggak kuat beli, maksain lagi Pak. Ya, maksain. Lebih baik jangan ingin terlihat kaya, jadi pura-pura kaya. Jadi boros, membuang-buang harta, namanya dibuang-buang kan gak ada manfaat. Yang ketiga, larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Qila wa qala, katanya sih begitu. Wah, itu udah repot Pak. Dalam urusan pengadilan aja kalau udah katanya itu udah nggak bisa dijadikan hujah, nggak bisa dijadikan dalil, nggak bisa dijadikan untuk kita melakukan hal yang lain. Baik, hadirin ikhwati rahimakumullah. Mau dilanjut? Mau ada pertanyaan dulu? Pak, boleh ada pertanyaan? Kasihan kemarin juga. Silakan, Ustaz. Siap. Ada satu kata atau keimanan, yaitu dua kata seorang ibu yang utamakan daripada seorang ayah. Pertama, kedua, hal itu diamal rasanya tidak sama. Ya. Itu tidak diamalkan oleh orang tua. Baik. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih tanggapannya. Yang pertama, al-jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apakah hubungannya? Padahal yang diterima, yang pertama diperiksa itu katanya as-salat. Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu as-salat. In saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat sa'iru amali. Sependek pengetahuan saya, ya, dengan ilmu yang saya pahami, itu berbeda jalur, ya, berbeda jalur. Maksud yang pertama, surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana kebaikan dari seorang ibu, ridho dari orang tua, itu akan menguatkan dan memudahkan menjadi jalan masuk surga. Ya, jadi ada juga berkaitan dengan hadis tentang Ramadan. Di antaranya rogima'an furojulin. Jadi kerugian luar biasa. Saya pernah jelaskan tentang rogima. Rogima itu bahasanya
hidung nyampe ke tanah, rogima, bukan rogiba, rogima. Jadi hidung nyampe ke tanah. Bahasa Kalianyar apa, Bu? Nyungsep. Nyungsep. Di antara orang-orang yang rugi banget adalah orang yang mendapatkan orang tuanya masih ada tapi tidak menjadi jalan masuk surga. Tidak disia-siakan gitu. Disia-siakan. Jadi disia-siakan. Apa kemudian hubungannya bahwasanya dengan awwalu ma yuhasabu bil abdu? Yang pertama dihisab itu adalah salatnya seseorang. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya kalau mau dihubungkan ada hubungannya. Perilaku salat, orang yang sungguh-sungguh dalam salatnya, dia bukan hanya mengutamakan urusan pribadinya, tetapi juga urusan sosialnya, urusan dengan hubungan dengan orang lain, termasuk orang tua. Kalau sholatnya rapi, beres, maka termasuk beresnya sholat itu adalah bagaimana dia memperlakukan orang tua. Seperti kemarin hadis sebelumnya tentang bagaimana Abu Hurairah itu memperlakukan orang tuanya. Sampai ketika datang, padahal tempatnya luar biasa, luasnya, sampai berteriakan, Assalamualaikum, ya, wahai bapak, saya menyapa lah. Lagi ngapain? Jangan sampai kemudian kita menempatkan orang tua ada di situ, tapi nggak pernah disapa. Bapak suruh tinggal di tempat anaknya, rumahnya bude, di situ biasalah. Tapi anaknya nggak pernah negor, didiemin aja, Pak. Betah nggak? Boro-boro betah. Perasaan orang tua perasaan baru di ini juga. Ada anaknya lagi ngomelin cucunya, ada orang tua di situ. Itu kan perasaan. Jangan-jangan gara-gara ada saya nih anak saya marah-marah. Gitu, Pak. Kan suka begitu. Akhirnya udahlah minta pulang. Ngapain sih mah pulang? Itu ayam belum ada yang ngasih makan, kambing belum ada yang. Ya kan alasannya begitu. Padahal itu kadang perasaan nggak nyaman gitu, nggak nyaman. Nah, orang yang sholat, orang yang menjaga sholat yang disebut dengan aqimus sholat, Pak. Insya Allah itu dalam hal juga memperlakukan orang tua seperti itu. Bagaimana indahnya, bagaimana betul-betul sampai yang kemarin itu sampai digendong, ya kemarin kan udah kita bahas, digendong sambil tawaf. Apakah itu sudah membalas kebaikan orang tua? Kata Ibnu Umar, belum. Walau bizafratin wahidatin, walaupun hanya satu hentakan orang tua itu ngeden ketika melahirkan, itu belum terbalas dengan digendongnya ibunya ketika lagi tawaf. Kebayangkan? Pas ditanya, saya ngobrol, saya bahas itu tuh tanya, ibu kalau ngeden berapa kali pas lagi melahirkan? Nggak kehitung lah, orang juga nggak inget juga berapa kali saya ngedennya. Sampai keluar lah pastinya. Terus kalaupun harus dihitung juga boro-boro ngitung begituan, ngerasain sakitnya juga, kata ibu-ibu begitu. Itu tuh hanya perumpamaan kiasan. Walau bizafratin wahidah, walaupun satu tarikan nafas ketika melahirkan kalian, bahasa kitanya ngeden itu nggak bisa terbalas. Tapi kemudian hubungannya dengan sholat itu begitu. Orang yang kemudian aqimus sholat itu sama-sama kemudian dia bersikap akan memperlakukan orang tuanya jauh lebih baik. Karena hitungannya gini, Pak, hitungannya gini. Allah saja yang tidak kelihatan diperlakukan seperti itu. Nilai ihsannya itu sudah jauh. Apalagi kemudian yang nampak, yang hadir. Baik kepada Allah, hablum minallah, itu pun insya Allah akan hablum minallah. Wallahu alam. Yang kedua, al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Saya pernah bahas tentang kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah. Betul, Pak, ya? Begini, Pak. Ada orang yang berperan jadi akar,
Ada hari ini orang yang senantiasa tampil di depan. Maka kemudian itu sebagai pelaku. Ada hari ini, mohon maaf pembahasan kita lah, contohnya gampangnya. Hari ini ada yang jadi pengurus masjid. Pengurus masjid itu sebagai pelaku. Pelaku itu dalam bahasa pohon namanya batang. Ingat, di belakang batang itu ada akar. Ada orang tua sebutnya sebagai pembina. Jangan disia-siakan adanya pembina. Kenapa? Adanya batang itu pasti adanya akar. Setelah batang kita harus mempersiapkan adanya ranting, adanya buah. Hari ini ada anak-anak TK hasil dari Masjid Al-Huda, ada anak-anak hasil regenerasi remajanya. Yang dilihat oleh jamaah itu bukan pengurusnya, Pak. Ih, cakep nih pengurusnya. Enggak bilang begitu. Yang selalu dibilang, wih, anak-anak TK situ luar biasa. Wih, anak remajanya. Itu tuh buah. Itu tuh buah. Tapi nanti buah itu harus jadi batang. Batang itulah yang tadinya menjadi batang, lama-lama akan menjadi akar. Filosofi akar itu selalu ada di bawah dan tidak terlihat, tapi menguatkan. Betul nggak? Ada akar keluar, ada akar keluar dipotong, Pak. Jelek. Ada hiasan dari akar, banyak. Cabut dulu, bersihkan, ada nanti. Nah, akar itu bisa menjadi indah ketika kemudian ditempatkan pada tempatnya. Tapi kalau jadi pohon, kemudian akarnya keluar, itu kan jadi gak bagus. Nah, kemudian apa yang akan terjadi dengan masjid ini ketika tidak menghasilkan regenerasi? Contohnya gitu, Pak. Lembaga pendidikannya nggak ada, jamaahnya, mohon maaf, taruh jamaah segini, banyak nggak, Pak? Banyak nggak? Ini banyak nggak? Tergantung perbandingannya yang mana. Kalau yang dibandingkan dengan masjid yang 2 saf, ini banyak, bisa 4 saf. Kalau dibandingkan dengan masjid yang penuh ketika sholat subuh, berarti sedikit. Taruhlah ini segini, tapi tidak ada regenerasi. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Nanti mulai hilang satu kalau udah 10 kali berarti 10 dong. Yang hilang itu bukan 1. Kalau disebutinnya 1, 10 kali, 10 yang hilang. Terus tidak ada buah yang kemudian muncul, yang tadinya buah menjadi batang. Apa yang akan terjadi? Berapa lama jamaah ini bisa bertahan? Pohon itu seperti itu. Berapa lama? Apalagi urusan kemarin itu kami kehilangan seorang pengurus masjid, Pak, hari Selasa. Kenapa diceritain? Inilah yang kadang-kadang sering harus dijaga lidah kita itu. Maksud dijaga itu, subuh itu beliau masih pulang bareng sama saya habis sholat subuh, bareng biasa memang satu arah, ngobrol hari Selasa. Jam 10-nya lagi ngelayani karena dagang, beliau dagang. Lagi ngelayani, langsung jatuh. Langsung meninggal, Pak. Semua orang komentarnya, masa sih? Nggak percaya. Padahal kalau ditanya, nggak ada masa kan? Sakit apa? Kan nggak perlu sakit. Usia itu kayak begitu. Jadi saya banyak belajar mendapatkan ibroh dari beliau itu. Semua nggak percaya. Ibrohnya bagi saya hari ini. Takut kalau mau melakukan lalai, lupa gitu melakukan, apalagi melakukan maksiat. Khawatir pas itu tuh kemudian dicabut nyawanya. Masya Allah. Nah, hubungannya dengan yang tadi, bagaimana kemudian kalau tidak mendapatkan buah, berapa lama? 10 tahun bisa bertahan, Bapak? Yang hari ini udah usia 60, emang masih kuat nanti 70 tahun masih terus datang ke masjid? Sementara buahnya nggak ada, tidak dilahirkan lagi. Berapa lama lagi di pengurus? Harga ini kemudian bisa bertahan di sini? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun.
khawatir hancur. Maka bapak mau nggak punya pohon di depan rumah, tapi kemudian hanya sampahnya saja, yang tiap hari disapuin. Mau nggak kayak gitu? Pohon ini nggak berbuah, udah tebang aja lah. Paling begitu. Masih mending kemudian yang dinikmatinya keindahannya gitu. Ada pohon yang nggak berbuah tapi indah dilihatnya. Ini mah indah juga enggak. Padahal ada pohon yang kemudian bermanfaat tapi nggak mau ditanam. Ada nggak? Kata Rasul, ada sebuah pohon yang sering ada di lembah, di situ menggambarkan orang Muslim. Kata Ibnu Abbas, aku sih nyangka kalau ini tuh pohon nahlah. Kalau di kita mah bukan nahlah. Bapak mau nggak? Berani nggak? Pohon itu bermanfaat, tapi bapak kemudian tanam depan rumah, pohon aren. Ada yang berani nanam depan rumah pohon aren? Tampilannya aja serem. Padahal apa yang nggak bermanfaat dari pohon aren? Apa yang tidak bermanfaat dari pohon aren? Lidinya, daunnya, ijuknya, pelepahnya. Udah dalamnya mah nggak usah diomongin karena memang yang sering diharap itu dalamnya. Kalaupun ada itunya kolang-kaling, kalau nggak jadi kolang-kaling disadap jadi airnya jadi gula, apa yang nggak bermanfaat? Pertanyaannya, mau nggak nanam itu di depan rumah? Kan nggak mau. Nah, ilmu tanpa jadi kemudian jadi amal, maka kemudian seperti pohon tanpa buah. Kenapa? Sia-sia, Pak. Bahkan nanti pertanggungjawabannya jauh lebih berat. Beda pertanggungjawabannya antara orang yang nggak tahu kemudian nggak mengamalkan dengan orang yang tahu tapi kemudian tidak mengamalkan. Nanti apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya bisa sama. Kan dalam Al-Quran ada, betul ya, Ustaz ya? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang nggak berilmu? Jawaban Bapak apa? Beda lah. Jawaban saya sama. Kalau sama-sama tidak mengamalkan. Ya sama-sama tidak mengamalkan. Apakah sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Sama. Kalau sama-sama tidak mengamalkan. Maka mudah-mudahan. Maka ada ilmu, ada adab. Dua-duanya beriringan. Adab tentang ilmu, ilmu tentang adab. Ilmu tentang etika mencari ilmu, ilmu juga kemudian bagaimana ada adab. Itu kalau dikaji kitab ta'lim itu Masya Allah. Bagaimana seseorang yang mau mencari ilmu harus dalam keadaan bersih, bagaimana hormatnya. Ya, zaman hari ini ada murid ketemu guru cuek aja. Zaman dulu mana ada yang berani begitu. Hadirin, jadi kalau nggak jadi ilmu, kalau nggak jadi amal, seperti pohon tanpa buahnya nggak berbuah, nggak ada manfaatnya, Pak. Bahkan mungkin merugikan. Merugikannya apa? Kalau orang berilmu nggak memanfaatkan ilmunya, maka kemudian justru membodohi orang-orang yang tidak berilmu. Ini yang kemudian terjadi. Maka dasari ilmu itu. Banyak orang semakin pinter malah semakin tidak meyakini ketuhanannya. Ulang, semakin pinter ilmunya semakin dia tidak meyakini ketuhanannya. Padahal justru yang harus terjadi adalah semakin tinggi ilmunya dia semakin yahsya, semakin takut kepada Allah. Baru ilmunya ini bermanfaat, berbuah, maka melahirkan amal, maka disebutnya hikmah. Ataina Luqman al-hikmah. Allah itu memberikan kepada Luqman itu hikmah. Satu kemudian ilmu, kemudian mendorong dan menjadikannya untuk menjadi sebuah amal saleh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Ada lagi, Pak? Oh, udah jam 6 lewat ya? Baik, cukup. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Sehat semuanya. Hari ini banyak yang batuk-batuk. Saya juga sebulan ini, Pak. Tadi nggak berani ngimamin tuh, bukan apa-apa. Ini suaranya lagi, apalagi kalau subuh, kadang-kadang gatalnya itu. Mudah-mudahan cepat disehatkan, cepat dikembalikan, mudah-mudahan jadi amal soleh.
Semakin kita sulit melakukannya, semakin besar pahalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.